Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sesungguhnya hidup yang bahagia dapat diraih dengan cara yang sederhana. Seperti perwira di Kapernaum, punya cara pikir yang sederhana, sehingga ia mampu punya iman yang menurut Yesus, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang-orang Israel. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 12 September. Hari ini kita Pesta Nama Tersuci Santa Perawan Maria diperingati secara fakultatif. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini kami memperingati nama tersuci Santa Perawan Maria. Dengan rendah hati kami mohon, anugerahilah kami kelimpahan belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Pada suatu ketika, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus yang menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengarkan perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari kisah penyembuhan hamba seorang perwira di Kapernaum dalam sabda Tuhan hari ini, kita menemukan beberapa aspek penting yang perlu kita renungkan dan kita refleksikan dalam hidup kita masing-masing. Yang pertama, sikap tanggap. Yesus adalah Allah
yang menyapa manusia dalam kebutuhannya. Dia sanggup mengidentifikasikan kecemasan manusia dan menjadikannya sebagai prioritas dalam karya pelayanan. Penyembuhan hamba seorang perwira di Kapernaum adalah bukti sikap responsifnya. Lalu yang kedua, kualitas iman. Perwira di Kapernaum menunjukkan keyakinannya terhadap sosok Kristus sebagai Allah yang berkuasa. Otoritasnya sebagai perwira tidak menghalanginya untuk menunjukkan iman sekaligus penghormatan terhadap otoritas ilahi dalam diri Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, sikap tanggung jawab. Perwira di Kapernaum adalah bukti konkret penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dia melihat kesusahan hambanya sebagai bagian dari pengalaman hidupnya sendiri dan sekaligus memastikan jaminan kesejahteraan kepada hambanya dengan menyuarakan permohonan itu kepada Allah sendiri. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sesungguhnya hidup yang bahagia dapat diraih dengan cara yang sederhana. Seperti perwira di Kapernaum, punya cara pikir yang sederhana, sehingga ia mampu punya iman yang menurut Yesus, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang-orang Israel. Cara hidup yang sederhana, entah dalam berpikir, berkata, dan bertindak, akan memampukan kita untuk menemukan banyak hal yang indah dan berharga dengan cara-cara yang sederhana itu. Seperti yang dialami oleh perwira di Kapernaum itu, yang sederhana, yang mau menyertakan dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam perjalanan hidupnya. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk menyerahkan seluruh pengalaman hidup kita dalam rahmat dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, berilah kami iman yang benar, harapan yang teguh, dan kasih yang sempurna, seperti kasih-Mu sendiri. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus
kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita bagai buta. Tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.